Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Guru dari Desa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Ingat, jaga selalu kondisi tubuh dengan rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar bagaimana cara menuliskan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan dalam bentuk peta pikiran menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut. Nah, setelah kalian membaca teks tentang perundingan Linggarjati, tentu di dalam teks tersebut ada informasi-informasi penting. Informasi-informasi penting tersebut bisa kalian jelaskan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kalian harus menuliskan informasi penting tersebut menggunakan kalimat efektif. Tentang fungsi kata tanya dan juga kalimat efektif bisa kalian lihat pada video sebelumnya. Kita mulai dari kata tanya mengapa. Coba kalian berpikir membuat pertanyaan dari kata mengapa yang jawabannya ada di bacaan. Kata tanya mengapa fungsinya untuk menanyakan penyebab. Jadi jawabannya adalah alasan. Biasanya ditandai dengan adanya kata karena. Nah, contohnya, mengapa perjanjian Linggarjati merugikan Indonesia? Harus kita jawab dengan kalimat yang lengkap dengan menggunakan kalimat efektif. Misalnya seperti ini. Perundingan Linggarjati merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi sempit. Nah, jadi langsung kita tulis jawabannya. Pertanyaannya tidak perlu kita tulis, hanya kita bertanya pada diri kita sendiri. Selanjutnya kita bertanya menggunakan aspek siapa. Kata siapa itu berfungsi untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Berdasarkan bacaan perundingan Linggarjati, coba kita bertanya menggunakan kata siapa. Misalnya, siapa yang mewakili Indonesia dan Belanda dalam perundingan Linggarjati? Jawabannya tentu saja tokoh atau orang yang terlibat atau yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Jawabannya seperti ini. Sultan Syahrir mewakili Indonesia, sedangkan Profesor Schermerhorn mewakili Belanda. Harus kita tulis menggunakan kalimat efektif. Tidak boleh hanya kita tulis seperti ini. Sultan Syahrir dan Profesor Schermerhorn. Nah, maksudnya apa? Kalau seperti ini kan menjadi tidak jelas. Kita lanjut ke kata tanya di mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Jawabannya tentu saja berhubungan dengan tempat. Setelah kita baca bacaan tentang perundingan Linggarjati, coba kita bertanya menggunakan kata tanya di mana yang jawabannya ada di bacaan. Misalnya, di mana perjanjian Linggarjati dilaksanakan? Jawabannya tidak boleh kita tulis hanya di Linggarjati. Jawaban seperti ini bukan kalimat efektif seperti yang diminta oleh perintah soal.
Kalimat efektif tentu saja minimal ada subjek dan predikatnya. Jadi jawaban yang tepat, perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati. Atau boleh kita tulis dengan lengkap dan jelas, perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati yang terletak di sebelah selatan Cirebon. Pertanyaan selanjutnya, kapan? Coba kita bertanya menggunakan kata tanya kapan, yang jawabannya ada di bacaan. Fungsi kata tanya kapan sudah kalian ketahui untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Jadi jawabannya pasti nanti berhubungan dengan waktu. Misalnya kita bertanya seperti ini. Kapan perjanjian Linggarjati dilaksanakan dan ditandatangani? Nah, jawabannya ada di bacaan yang kalian baca, yaitu perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 dan ditandatangani pada 25 Maret 1947. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan bagaimana. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses atau keadaan sebuah peristiwa. Coba kita bertanya menggunakan kata tanya bagaimana, yang jawabannya ada di bacaan perundingan Linggarjati. Misalnya seperti ini. Bagaimana reaksi dunia internasional terhadap agresi militer 1 yang dilaksanakan Belanda? Jawabannya ada di bacaan. Kita tulis dengan lengkap menggunakan kalimat efektif. Dunia internasional menentang agresi militer 1 yang dilaksanakan Belanda. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang terakhir. Apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa atau sesuatu? Contohnya, apa isi perjanjian Linggarjati? Maka jawabannya sudah tersedia di bacaan, tinggal kita tulis menggunakan kalimat yang efektif, yang mudah dipahami, tidak bertele-tele. Minimal ada subjek, ada predikat, boleh ditambahi dengan objek. Seperti ini. Isi perjanjian Linggarjati yaitu 1. Belanda hanya mengakui Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. 2. Belanda dan Indonesia membentuk negara Indonesia Serikat atau disingkat NIS yang terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. 3. Negara Indonesia dan Belanda merupakan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Juliana. Nah, itu tadi cara menuliskan informasi penting yang ada pada teks atau bacaan dalam bentuk peta pikiran. Mudah bukan? Ya, kalian harus banyak berlatih agar lancar dalam menuliskan informasi-informasi penting tersebut. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan pada kolom komentar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam dari desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.